Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, serta PRT yang berbahagia, alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu di ruang kelas 8 di dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa menghadiri undangan dari beliau Bapak Wahyu Sudarto, Ibu Rini dan Ibu Ika dalam kegiatan diskusi modus debat yang bertema budaya positif. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Pak Wahyu. Saya disuruh untuk mewakili kepada Pak Wahyu karena beliau mungkin saat ini sedang banyak kegiatan, padat kegiatan, terutama dalam satu ini, karena ia punya gawe tentang jambori Kuarang ya Pak. Jambori Kuarang dari Senin sampai hari Sabtu. Saya hanya bisa mengucapkan selamat untuk Pak Wahyu, Bu Rini, Pak Ika untuk menyampaikan destinasi atau menyampaikan ide-ide gagasan kepada kita semua. Nanti kita bisa mengambil nilai positifnya dan kita bisa menularkannya kepada peserta didik. Dan semoga bertiga bisa melaksanakan pendidikan CGD ini lancar, tidak dari tangan badan, dan selesai dengan waktu yang dibutuhkan dengan hasil yang lebih baik. Mungkin itu saja yang disampaikan. Lagi saya mengucapkan selamat berprestasi, dan pada pukul 14.22 acara destinasi modus obat budaya positif dinyatakan dimulai. Sekian, maaf kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi kami tentang modul 1.4 gaya positif. Ya, meskipun hari sudah siang, apakah Bapak Ibu masih bersemangat? Semangat. Ya, untuk mengecek pasti kita pakai jawaban Nelisa ya. Nelisa. Pasti bisa. Terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, hari ini saya berdiri di depan di sini akan menyampaikan tentang budaya positif. Ya, tapi sebelumnya di sini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan tematik. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan yang ada di depan ini? Disiplin hanya dapat diterapkan dengan hukuman fisik yang keras. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak? Tidak. Nah, tidak setuju. Kira-kira apa alasannya? Tentunya menyakitkan. Apa? Tentunya menyakitkan si anak dan hukuman fisik. Ya. Melelahkan. Mungkin ada alasan yang lain? Jadi Bapak Ibu Guru sepakat atau tidak setuju jika disiplin hanya dapat diterapkan dengan hukuman fisik yang keras. Kemudian pertanyaan pematik yang kedua, setuju atau tidak? Salah satu cara mendisiplinkan anak adalah dengan memberi hukuman yang bersifat positif. Misalnya, melakukan piket selama seminggu, meskipun bukan hari jatahnya piket. Kira bagaimana? Setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut? Setuju. Ya. Ini kira-kira kalau dengan data tersebut kira-kira hukuman ini bersifat fisik atau tidak ini? Ini kira-kira mendidik anak atau tidak? Mendidik ya, karena dengan hukuman dan melakukan kebersihan piket selama seminggu meskipun itu bukan jatahnya, itu akan membuat anak mungkin merasa jera atau merasa malu ketika melakukan kesalahan. Wah, aku susuk kamu kasih seminggu munah seperti itu. Jadi mereka mungkin akan menimbulkan rasa jera sehingga nanti ke depannya dia tidak akan mengulangi salahnya lagi, sehingga bisa menimbulkan rasa disiplin pada anak untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Kira-kira apa alasannya? Apa? Anak akan bangga dengan pencapaiannya. Mungkin ada alasan lain yang lain? Ya mungkin ada alasan yang diperagakan akan membangkitkan usaha anak untuk semakin berkembang, semakin untuk mewujudkan pencapaian yang lebih tinggi sehingga bisa menjadi yang terbaik untuk dari yang lainnya. Okay. Di sini saya akan memaparkan 3 materi, yaitu yang pertama teori kontrol atau choice teori, kemudian nilai-nilai kebajikan, dan 3 motivasi perilaku manusia. Namun sebelum saya masuk ke materi, kita akan melakukan percobaan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu Guru berdiri terlebih dahulu. Ya, ini kan sudah berpasangan ya, saja berpasangan dengan pasangan. Silakan salah satu dari Anda mengepalkan tangan Anda sambil membayangkan kira-kira hal apa yang paling berharga dalam hidup Anda. Ya, salah satu. Kemudian yang temannya yang tidak mengepalkan tangan, silakan mencoba untuk membuka kepala tangan teman Anda dengan berbagai cara, entah dengan titik-titik atau diketawain atau bagaimana. Silakan, yang penting apakah sampai kepala itu terbuka. Karena bisa diambil dipaksa boleh, atau diketik-ketik atau di bagaimana, silakan. Ya, kira-kira, ya sudah dicoba diketik-ketik bisa membuka atau tidak? Ya. Kepala dan gini-gini. Dan dibuka nanti ingin rupiahnya dibuka oleh orang lain ya. Ya kemudian juga bergantian. Yang tadi mengepalkan tangan bisa dibuka, kemudian teman yang tadi mengepalkan tangan bergantian. Ya. Kami membayangkan yang tadi sudah mengepalkan tangan bisa gantian yang oh ini jangan terlalu dekat dengan terlalu dekat dengan sana coba. Kita ke sini ya. Pencet apa? Cek. Halo. Ya, tadi di sini aja ya. Iya, jangan dekat dengan. Ya, sudah halo. Nah, setelah kita kembali pada yang kedua, tadi yang mencoba mengepalkan tangan yang kedua. Yuk silakan yang tidak mengepalkan mencoba membuka kepala tangan teman-temannya. Tadi kan misalnya Bu Yana sama Bu Pipin. Tadi yang mengepalkan Bu Yana, sekarang gantian Bu Pipin yang mengepalkan. Nah, Bu Yana gantian mencoba membuka kepalanya Bu Pipin. Nah, silakan dengan dipaksa atau mungkin diitik-itik atau apa saja bisa tidak membuka. Nah, bisa. Kalau sudah silakan duduk kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika yang tadi, yang percobaan pertama tadi, ketika teman Anda mencoba membuka kepalanya, apakah teman Anda bisa membuka kepala tangan teman Anda? Tidak. Kemudian yang kedua, yang bergantian, apakah teman Anda juga bisa membuka kepalanya? Tidak. Itu berarti yang bisa membuka kepala tangannya siapa? Diri sendiri. Itu artinya apa? Ini ada teori kontrol bahwa yang bisa mengatur diri kita bukan orang lain, tapi adalah diri kita sendiri. Ya, ini sejalan dengan materi yang saya sampaikan, yaitu tentang teori kontrol atau choice theory. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam bukunya tahun 1984, beliau mengemukakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah dipraktekkan ya bahwa kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain dan seperti apa yang kita inginkan. Tetapi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain pun juga tidak bisa mengontrol kita. Ya. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Kemudian dengan mengaitkan semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Jadi pada dasarnya apa yang kita lakukan itu semuanya memiliki tujuan. Seperti misalnya Bapak Ibu Guru setiap pagi datang ke sekolah. Tujuannya apa?
Ya mungkin ada yang bekerja, ada yang ingin sekedar menunaikan tugas kewajiban, ada karena yang ingin memang merasa bertanggung jawab, ingin mendidik anak-anak. Jadi tujuannya berbeda-beda. Gitu pula ketika kita siang hari kita merasa lapar, kemudian kita makan, tujuannya apa? Ya, saya merasa kenyang, tidak lapar. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu artinya apa? Motivasi intrinsik, ya berarti motivasi yang berasal dari dalam kita sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini pendapat menurut Diana Gosen dalam bukunya tahun 1998. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi ini ada nilai-nilai kebajikan, atau bisa dikatakan sebagai nilai-nilai universal. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan. Ada percaya diri, saling menghargai, tanggung jawab, keselamatan, kebersihan, empati, kerjasama, kreativitas, saling mengasihi, rasa hormat, kerjasama, dan peduli. Kira-kira selain ini apa ada lagi? Nah, saat ini kita sudah dalam kurikulum Merdeka, kita juga mengembangkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Itu kira-kira termasuk tidak dalam nilai-nilai kebajikan? Ya, kira-kira ada apa saja nilai-nilai di dalam profil pelajar Pancasila? Ya, yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, berkebinekaan global. Ya, jadi nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila itu juga merupakan salah satu bagian dari nilai-nilai kebajikan yang ingin dikembangkan dan diterapkan oleh pemerintah kepada anak didik kita. Jadi apa yang kita lakukan ini nanti kita lakukan, salah satunya adalah penerapan budaya positif, itu arahnya ke sana. Jadi membentuk profil pada Pancasila yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini misalnya, setiap pagi Bapak Ibu Guru datang pagi sesuai dengan absen sebelum jam 7. Kemudian juga siang pulang jam 15.30. Nah, itu kira-kira apa yang mendasari Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Absennya sebelum jam 7. Kemudian absen siangnya setelah jam 15.30. Kira-kira apa yang mendasari itu? Apakah memang karena sudah memang ingin merasa nyaman dan tidak terlambat, ataukah mungkin karena takut ditegur oleh bapak kepala sekolah, atau karena ingin mendapatkan hadiah? Kira-kira apa? Dia tidak ditegur ya, dia tidak ditegur oleh bapak kepala sekolah. Kemudian nanti ujung-ujungnya dia tidak mendapatkan surat peringatan dari BKD begitu ya. Berarti apa yang Bapak Ibu Guru lakukan itu berarti masuk dalam kategori yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau harga dari orang lain. Nah, misalnya biasanya anak-anak, ya, kalau kita barangkali sebab tanpa Bapak Ibu Guru sadari sering menjanjikan pada putra putrinya, nak, jika kamu nanti kalau ranking 1, Bapak belikan sepeda, atau nak, jika kamu nanti bisa naik kelas, Ibu belikan HP baru. Benar nggak seperti itu? Ya, berarti itu artinya apa? Kita menanamkan pada anak kita
Motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, karena itu mendapatkan iming-iming hadiah tadi. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi yang nomor 3 ini sudah tidak terpengaruh dengan penghargaan imbalan maupun hukuman. Jadi memang sudah betul-betul dari kesadaran kita sendiri. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu secara spesifik. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi ya, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Karena ada pengaruh dari luar yang menyebabkan kita berperilaku sedemikian. Ada tekanan dari luar, agar tidak terkena hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah itu dapat hukuman atau tidak? Jadi sebenarnya mereka ini sedang menghindari hukuman. Permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal karena mendapatkan pengaruh dari luar. Tadi contohnya adalah kita desain pagi dan tepat waktu agar tidak mendapatkan teguran dari bapak kepala sekolah atau mendapatkan teguran lisan dari BKD atau anak-anak yang dari menaati peraturan, memakai seragam sesuai ketentuan. Tujuannya apa? Agar tidak di poin pelajaran, agar tidak ditegur oleh bapak ibu guru. Ini menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka akan melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi tadi misalnya seperti ketika bapak ibu guru memberikan iming hadiah kepada putranya agar rajin belajar, ya. Besok kalau kamu bisa ranking 1, ibu belikan HP baru misalnya, seperti itu, ya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ini menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi sudah dari diri mereka sendiri, jadi sudah tertanam dari dalam diri sendiri melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini contohnya, bapak ibu guru, ada perbedaan ketika AC-nya itu rusak dengan yang AC-nya tidak rusak. Kira-kira ada perbedaan tidak? Ketika AC-nya rusak, selalu datang pagi tepat waktu sebelum jam 7. Tapi ketika AC-nya rusak, bagaimana? Ya, ada yang lebih dari jam 7. Jadi bisa dikatakan bahwa di dalam diri orang tersebut belum ada motivasi internal untuk bisa berlaku disiplin. Nah, kalau dengan kita mengacu pada nomor 3 ini, tentunya itu tidak akan berpengaruh. Entah itu AC-nya rusak atau entah itu AC-nya tidak rusak, itu tidak akan berpengaruh. Tetap batas sebelum jam 7, ya. Jadi seperti itu. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, yaitu yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan
karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, mari kita Bapak Ibu kita semangat. Mari kita tanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, demikian pemaparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cukup terdengar saja tanpa karena tadi teman-teman sudah belajar bersama kita dan Pak Wahyu. Sekarang untuk sejenak saya minta teman-teman supaya begini. Bisa berdiri kemudian berpasangan saling berhadapan. Kemudian tangannya bisa dikepal, ditumpuk, disusun, berselang-seling. Oke, sudah. Nah, sekarang cara mainnya bagaimana? Pada saat saya mengatakan up, maka kepalan tangan yang ada di bawah bergerak satu tingkat ke atas. Kita coba up. Oke. Nah, sekarang jika saya mengatakan down, berarti kepalan tangan yang ada di atas bergerak turun. Kita coba. Down. Oke, bisa. Nah, yang ketiga, jika saya mengatakan boom, maka kepalan tangan yang ada di atas bergerak secara cepat, tepuk yang ada di bawah harus berusaha menghindar. Kita coba. Boom. Nah, yuk sekarang kita coba mainkan bersama-sama. Sudah siap? Up, up, down, up, down, boom. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, teman-teman, ice breaking semacam ini bisa teman-teman gunakan pada saat teman-teman mengajar di siang hari. Siang hari itu kan biasanya muridnya sudah capek, energinya tinggal yang tersisa tok, udah nggak fokus lagi. Nah, ini digunakan untuk mengembalikan semangat, juga sekaligus untuk mengembalikan konsentrasi, fokus belajar di siang hari. Di sini, sebentar. Nah, pada bagian ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang budaya positif dan kesepakatan kelas. Nah, pada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti teman-teman sudah seringkali mendengar istilah diferensiasi. Diferen dari kata beda. Yang dibedakan apa menurut teman-teman di sini? Beda kemampuan. Oke, yang lain. Diferen di sini apanya? Kebutuhan siswanya, apalagi gaya belajarnya juga bisa, apalagi yang different, minatnya beda lagi, apalagi. Jadi manusianya pasti beda. Iya, betul sekali. Jadi di sini kita sebagai guru pada saat mengajar tidak bisa seperti dulu lagi. Pokoknya sak kelas kudu manut aku, sesuai dengan cara saya. Pada pembelajaran paradigma baru ini kita diminta dan diharapkan bisa lebih memperhatikan siswa kita. Siswa kita tidak semuanya pandai. Semisal saya mengajar IPA, saya tidak bisa mengharuskan di kelas tadi semua harus mendapat nilai IPA 100. Tidak bisa. Karena di antara mereka ada yang kemampuannya di prakarya, ada yang di bahasa Inggris, ada yang di seni. Dan kita harus terima itu. Nah, sehingga di sini nanti kita harus bisa memfasilitasi.
Nah, dari sini ada tujuan dan tolak ukur yang harus kita tahu. Tujuannya dari kegiatan disiplin positif itu adalah untuk mendisiplinkan murid dalam budaya positif. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan sehari-hari yang dilakukan dan diterapkan di kelas. Jadi, hal baiknya itu bisa dicapai apabila kita mengajak siswa kita itu secara rutin. Pada saat kita mengajar, kita biasakan, karena dibiasakan yang awalnya tidak ada jadi tumbuh, setelah tumbuh terus berkembang, dan hal positifnya menjadi suatu kebiasaan atau habit. Berikutnya, tolak ukur. Untuk mengetahui apakah disiplin positifnya itu benar-benar sudah mulai tumbuh atau berkembang, kita tahunya dari mana? Dari sini tolak ukurnya. Yang pertama, jika guru saling berkolaborasi, menerapkan terwujudnya disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi, dalam hal ini tidak bisa hanya Bu Rini, Pak Wahyu, Bu Eka, tidak, semua guru. Apakah hanya guru? Boten. Kita melibatkan siswa, kita melibatkan karyawan, ada staf tata usaha, semua harus bekerja sama. Yang kedua, murid dan guru mulai menunjukkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila dan kesepakatan kelas. Nah, gurunya memberi teladan, murid atau siswa akan meniru, mencontoh. Jadi kita akan menjadi role model, kita yang jadi bintangnya. Karena kalau anak-anak, jika kita masuk di kelas, idola kamu siapa? Pasti nanti yang disebut adalah artis K-pop. Nggak bakalan menyebutkan bapak ibu gurunya, enggak, karena apa? Takut. Nah, misal seperti itu. Nah, di sini diharapkan bapak ibu guru bisa menjadi modelnya. Yang ketiga, nah, diharapkan yang aktif itu muridnya, kita memberikan pembiasaan, aktif si muridnya itu yang harus tercapai, bukan gurunya yang aktif. Mendengarkan, betul? Hukuman itu kira-kira apa nih? Sanksi, apalagi? Ya, berupa konsekuensi hukuman itu berarti karena melakukan sesuatu pasti melanggar tata tertib atau aturan, ada hukumannya, gitu ya. Nah, konsekuensi itu hampir sama dengan hukuman, betul ya? Ya. Kalau restitusi, pernah mendengar kalimat ini? Oke. Ya, mari kita lihat itu. Jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Ketika kita melakukan sebuah tindakan yang melanggar aturan secara umum, ya, pasti akan ada hukuman ataupun konsekuensinya. Contoh murid datang terlambat. Kalau kita lihat setiap pagi, anak-anak yang terlambat itu ada hukuman dari bapak ibu guru biasanya. Ada konsekuensinya, misalnya disuruh membersihkan rumput, menyapu sampah dan seterusnya. Itu adalah konsekuensi atau hukuman. Jadi konsekuensi dan hukuman itu hampir sama ya. Jadi berupa bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang atau yang misalkan murid ketika melakukan pelanggaran aturan, maka dia akan mendapatkan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, pada pendidikan guru penggerak di modul 1.4 ini kami kenalkan yang namanya restitusi. Ya. Jadi restitusi itu nanti apa? Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini cenderung dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan, bukan mencari kesalahan. Kalau hukuman, konsekuensi itu cenderungnya adalah mencari kesalahan dan ada konsekuensi yang harus mereka lakukan. Kalau restitusi adalah dalam rangka mencari Bapak Ibu?
memperbaiki kesalahan mereka, ya. Bukan mencari kesalahan, tapi dalam rangka untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi beda. Kalau hukuman itu nanti akan membekas pada diri anak, membuat anak nanti merasa kalau dihukum gimana? Merasa bersalah, takut, ya kan gitu ya. Tapi kalau restitusi beda. Dia akan mencoba nanti menyelesaikan masalahnya kenapa sehingga dia terlambat misalnya, sehingga nanti dia punya jawaban terkait dengan mungkin pelanggaran ataupun kesalahan yang telah diperbuat. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke restitusi itu, kita akan bicara mengenai 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, kita selaku manusia pasti punya kebutuhan dasar. Kira-kira apa kebutuhan yang sering kita harus penuhi? Bibit makan. Dalam rangka apa itu? Perhatian, adil, warga. Terus apa lagi ibu? Apa Pak Buan? Refreshing, rasa aman dan seterusnya. Jadi setiap manusia pasti punya kebutuhan dasar ya. Nah, mari kita lihat bersatu-satu. Nah, ini sebuah pernyataan Bapak Ibu, coba. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita kira-kira pernyataan ini betul atau tidak? Ya, ini pernyataan, nanti jawabannya di akhir sesi ya. Ya, pernyataan ini nanti kita lihat. Nah, Bapak Ibu, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi ada yang mengatakan kebutuhan makan. Dalam rangka apa? Untuk bertahan hidup. Kalau nggak makan bagaimana? Sakit, lapar. Nah itu nanti umurnya bisa berkurang gitu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Butuh. Ya, panjenengan kita semuanya di sini harus butuh yang namanya rasa diterima oleh kelompok, oleh teman, ya, oleh lingkungan dan seterusnya. Yang kedua butuh yang namanya kebebasan, ya. Kemudian berikutnya kesenangan dan penguasaan. Kita butuh refreshing yang tadi dikatakan Dohika, ya, kesenangan, penguasaan kita mungkin butuh supaya kita dihargai dan seterusnya mungkin ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Nah, kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Jadi kebutuhan dasar ini contohnya adalah ini ya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, ini adalah kebutuhan rasa diterima dan juga kasih sayang. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mengendari kemandirian, ya, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh pada orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ini adalah sebuah kebutuhan kebebasan. Yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan atau refreshing. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Saat mereka bermain, mereka akan mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi lucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih sangat terlihat lucu. Nah, ini kebutuhan kesenangan. Kita tetap
sebagai manusia punya kebutuhan ini. Yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, ya, dan keterampilan kita dihargai, mungkin didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ya, jadi kita butuh, misalkan contoh di dalam kelas, kita perlu butuh penghargaan anak-anak. Kita butuh anak-anak itu taat pada kita. Itu termasuk adalah salah satu contoh kita butuh butuh penguasaan. Nah, Bapak Ibu, dalam melaksanakan budaya positif di sekolah, ini seorang guru sebenarnya mempunyai 5 posisi kontrol, ya. Nah, ini teori 5 posisi kontrol. Yang pertama, jadi kalau ini di atas ini ada sebagai guru, ini ada 5 sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan seorang manajer. Nah, ketika guru berposisi sebagai seorang penghukum, ya, ini, ya, maka kalimat yang diucapkan contohnya adalah seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memberi hukuman dan seterusnya, ya. Misalkan kalau yang terlambat tadi, kamu harus membersihkan sampah dan seterusnya. Nah, kemudian hasilnya kadang-kadang anak ada rasa dendam, ya. Hasilnya dendam, atau mungkin bahkan menyalahkan orang lain. Saya terlambat karena menunggu jemputan atau belum diantar dan seterusnya. Jadi cenderungnya dia membela diri dan menyalahkan orang lain hasilnya. Yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah ini, kalimat yang muncul biasa begini. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Jadi seolah-olah anak itu salah kepada kita, ya. Karena kamu terlambat sehingga Bapak Ibu kecewa. Seharusnya kamu tidak terlambat. Nah, kecenderungan ini hasilnya adalah anak cenderung akan menyembunyikan atau mungkin menyangkal, ya, atau mungkin akan cenderung berbohong, ya. Nah, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalimat yang muncul biasanya, lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan dan seterusnya. Jadi kita berposisi sebagai teman pada anak, ya. Jadi kalimatnya seperti itu. Lakukan untuk Bapak Ibu, lakukan untuk saya, ya sudah, nanti saya bantu dan seterusnya. Itu sudah kalimat-kalimat kalau kita memposisikan dengan anak itu sebagai teman. Nah, hasilnya nanti anak kecenderungan adalah ketergantungan atau tidak mempunyai sifat mandiri, gitu. Nah, yang berikutnya posisi guru sebagai pemantau. Nah, untuk guru yang memposisikan sebagai pemantau itu biasanya kalimat yang muncul adalah apa peraturannya. Jadi cenderungnya adalah guru bertanya, ya, apa peraturannya ketika kamu terlambat masuk sekolah, kan harusnya jam 7 dan seterusnya, harusnya seragamnya lengkap, nah, gitu, ya. Apa konsekuensinya atau sanksinya, ini pemantau. Kemudian apa yang terjadi sekarang sehingga kamu mendapat hukuman, ya, atau kamu mendapatkan konsekuensinya. Nah, hasilnya adalah anak akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, anak akan cenderung tidak melakukan ketertiban ataupun peraturan yang telah ada. Nah, seharusnya yang baik adalah guru memposisikan sebagai manajer. Nah, dalam posisi sebagai manajer ini, kalimat yang muncul, ya, biasanya apa yang kita yakini, ya, apa kamu meyakini hal tersebut. Jadi biasanya kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, ada aturannya seperti ini,
ya, hadir tepat waktu. Nah, ini berarti sebuah kesepakatan. Nah, ini kecenderungannya adalah nanti dalam rangka untuk mencari solusi dari masalah, ya. Nah, ini dalam rangka adalah supaya anak punya karakter yang dimunculkan terkait dengan masalah tadi. Keterlambatan anak berangkat ke sekolah karena mungkin bangun kesiangan dan seterusnya, sehingga akan dia punya solusi mengatasi masalahnya supaya tidak bangun kesiangan bagaimana. Contohnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah terkait dengan segitiga restitusi yang tadi mungkin kita singgung di depan. Nah, segitiga restitusi tadi saya ulang lagi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, yaitu dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan, bukan dalam rangka untuk mencari kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sehingga merasa, oh, saya tidak disalahkan, ada solusinya. Nanti saya berusaha untuk misalnya kalau terlambat ya bangun lebih awal, menyiapkan malamnya untuk misalkan menyiapkan pakaiannya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini itu ada 3 langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam langkah yang pertama, ya, untuk menstabilkan identitas, ya, itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, Jadi, gaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Nanti kata kita kedepannya akan menciptakan budaya positif di sekolah kita. Dan dalam belajar dengan budaya positif yang ada di sekolah, hal yang kita menekan adalah tentang disiplin positif. Dan jika kalian dengan kata disiplin, kata apa yang sudah digunakan kalian? Kalau dengan kata disiplin, dari apa? Kalau kamu dengan kata disiplin, jangan dari guna kalian apa? Kata disiplin. Dan kata dengan disiplin itu apa? Apa? Lagi, ada dengan disiplin. Mengerjakan tugas, terus mengerjakan tugas, apa lagi? Jadi kalau kita dari kata disiplin nanti ada juga kalian adalah tentang komitmen, tentang disiplin, tentang kita tidak disiplin akan mendapatkan apa? Tidak disiplin mendapatkan hukuman atau sanksi, ya. Jadi kata dengan tanpa komitmen. Ya, kebanyakan orang kalau menggunakan disiplin dan dengan tanda kutip teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda. Jadi nanti yang kita pelajari disiplin itu tidak selalu melulu berkaitan dengan hukuman, tetapi itu berdasarkan dampak yang dalam memberikan hukuman. Nanti kita akan ada solusi dalam mengatasi masalah tidak dengan hukuman. Dia dikatakan dengan tadi kita sampaikan bahwa untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah, budaya positif itu adalah dengan disiplin positif di sekolah. Siapa yang bertanggung jawab mewujudkan disiplin positif di sekolah? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah hanya siswa ataukah hanya bapak ibu saja? Dapat? Semua warga sekolah itu bertanggung jawab akan terbentuknya budaya positif di sekolah. Siapa saja warga sekolah itu
Sekali di ya, sekali di lagi. Dan mencontek. Apa nak?
Oh, peraturan siap. Boleh keluar kantin sekelasnya. Maksimal 5 orang. Mister Tuyul, 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 Yang sudah menyusul langsung bisa ditambahkan di papan web papan ada catat tentangnya.
sebagai teman dan bapak ibu guru. Yang memanggil teman menggunakan nama orang tua. Tidak memanggil teman dengan menggunakan yang mereka bersama dengan memanggil teman ya. Terus Merupakan tugas tepat waktu dia juga. Tidak boleh ketinggalan dan harus sesuai. Mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak diundur-undur. Sampai tepat waktu. Tertinggal dan tertangan. Tidak ke kantin saat pelajaran. Jangan membunuh teman. Jangan memberi teman bersama dengan baik. Memberi teman. Tidak bayar kas. Kamar mandi maksimal 2 orang. Saya pendapat menghargai pendapat. Ada berkata-kata. Dengan membuang sampah sembarangan di lingkungan yang akan membuat lingkungan kotor dan tidak nyaman. Kamar mandi maksimal 2 orang. Kang. Tidak boleh makan saat pelajaran IPS. Tidak pakai pelajaran Nanti tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah dan menghormati guru. Kumpulkan tugas tepat waktu. Tidak mengajar nama orang tua dan memberi rumah. Rumah kira. Tidak boleh buang sampah sembarangan.
Belajar dengan giat dan rajin. Jangan terlalu berharap untuk hari esok karena belum tentu kita masih hidup dapat melihat dunia besok lagi. Cocok. Mulai tugas tepat waktu dan tidak diundur-undur. Menghargai teman dan guru, belajar dengan giat, tidak membuang sampah sembarangan. Menghargai guru yang sedang berbicara di depan kelas. Tidak perlu membayar kas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Buanglah sampah pada temannya. Ya. Iya. Silakan duduk kembali. Dari apa yang kalian tuliskan ini, ada 9 bahan pokok yang menjadi kita sepakati. Yang pertama, tadi ada beberapa nilai positifnya. 1, tidak membiarkan sampah lagi. 2, menjaga dan bapak ibu guru. Yang ketiga, menentukan tugas tepat waktu. 4, tengah dan tertinggal. 5, tidak membayar kas. 6, tidak berkata kasar. 7, belajar mandiri. 8, tidak melakukan pelajaran. 9, buang sampah pada tempatnya. Ya. Ternyata kuliah dengan hal itu harus dengan kalimat yang positif. Tidak boleh diambil yang tidak. Namun kita sudah bersama-sama apa yang ada di bulan ini kita menjadi kalimat yang positif. Dan nanti menjadi keyakinan pramuka. Yang pertama, tidak gunakan sampah plastik dan sampah dengan jam ini ya. Jadi kalimat positifnya apa? Tidak menggunakan sampah pada tempatnya. Berarti kalau yang tidak gunakan sampah plastik apa tidak? Masuk. Bisa tidak ya? Bisa ya. Berarti diubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Itu benar. Ya, yang kedua, hargai teman ke 250. Sudah positif ya. Dan kita tulis lagi. Nah, sudah kalimat positif. Menghargai teman dan bapak ibu. Bentar. Dehidrasi abu. Lapar. Lapar bu. Rajin,
Siva. Silakan nih. Kedua siapa? Dua. Mana siapa yang depan? Saya. Ayo nih, Taris. Oh, ada kakak nama. Ada tangan C. Silakan. Namamu di bawah namamu. Bilang aja. Udah ya. Lawanannya ke Bu.